Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu materi tentang morfologi tumbuhan, yaitu khususnya morfologi pada akar. Nah, adapun rumusan masalah yang kita bahas yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan akar? Yang kedua, bagaimana struktur akar pada tumbuhan? Yang ketiga, apa saja fungsi akar bagi tumbuhan? Yang keempat, apa saja jenis-jenis akar yang terdapat pada tumbuhan? Yang kelima, apa saja bagian-bagian akar? Dan yang terakhir, apa saja sifat-sifat akar? Yuk simak penjelasannya lebih lanjut. Baik, yang pertama kita bahas yaitu apa yang dimaksud dengan akar? Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan. Akar merupakan bagian organ tumbuhan yang terdapat di dalam tanah dan tumbuh berkembang biak di bawah permukaan tanah. Letaknya berada di ujung tumbuhan itu sendiri. Akar memiliki fungsi yang cukup penting bagi tumbuhan sebab akar menjadi tempat masuknya mineral atau zat-zat hara dari tanah menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai struktur akar. Nah, yang pertama yaitu epidermis. Epidermis terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun rapat dan dinding sel tipis agar mudah ditembus air. Yang kedua yaitu korteks. Korteks terdiri dari berbagai macam sel yang membentuk beberapa lapisan sel berdinding tipis. Memiliki banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Yang ketiga yaitu endodermis. Endodermis terdiri dari satu barisan sel berlokasi di dalam korteks dan tersusun secara rapat tanpa adanya ruang antar sel. Dinding sel mengalami penebalan bergabus agar tak bisa ditembus air. Yang keempat yaitu stele. Stele atau silinder pusat tersusun dari berbagai macam jaringan yang berada di sebelah endodermis. Nah, yang kelima, perisikel. Barisan sel padat pada lapisan terluar stele yang berfungsi membawa air dan mineral melalui akar, mengembangkan akar sekunder, termasuk cabang akar yang memperluas sistem pengangkutan akar. Keenam, xilem dan fluem. Xilem dan fluem berada di dalam perisikel, adalah berkas pengangkut yang membawa hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan. Fungsi akar. Yang pertama, menyerap air dan nutrisi. Fungsi utama akar adalah menyerap air serta mineral dan zat hara yang terlarut di dalam tanah. Rambut-rambut akar yang banyak berfungsi untuk memperluas area penyerapan nutrisi dan air dari dalam tanah. Fungsi yang kedua, menopang dan menambatkan tumbuhan. Akar berfungsi sebagai jangkar yang menancap kuat ke dalam tanah, menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak dan tidak roboh jika tertiup oleh angin atau hujan deras. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Beberapa jenis akar seperti pada tanaman ubi, wortel, dan singkong dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tanaman. Yang keempat, sebagai alat untuk transportasi atau pengangkutan melalui jaringan pembuluh atau xilem. Akar mengangkut air
dan nutrisi yang telah diserap dari tanah menuju ke seluruh bagian tumbuhan seperti batang dan daun. Yang kelima, adaptasi lingkungan dan fungsi khusus. Interaksi simbiotik. Akar dapat membentuk hubungan saling menguntungkan dan dengan mikroorganisme seperti mikoriza yang membantu penyerapan nutrisi lebih efisien. Penyerapan zat beracun. Beberapa akar seperti pada tanaman eceng gondok memiliki kemampuan menyerap zat beracun dari air sehingga membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan air. Akar pernapasan. Pada tumbuhan bakau terdapat akar napas atau pneumotofor yang tumbuh ke permukaan tanah untuk mendapatkan oksigen, terutama di lingkungan yang berlumpur. Jenis-jenis akar. Jenis akar pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Namun, ada berbagai jenis akar pada tumbuhan yang dibagi berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nah, apa sajakah jenis-jenis akar tersebut? Yuk, simak penjelasan berikut. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut memiliki bentuk seperti serabut. Ukuran pangkal dan ujung akar hampir sama besarnya. Pada bagian akar serabut, hanya terdapat rambut akar dan serabut akar. Namun, bagian akar serabut berasal dari pangkal batang. Jenis akar serabut pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Namun, jenis akar serabut bisa dijumpai pada tumbuhan dikotil yang dikembangkan secara cangkok atau stek. Fungsi utama akar serabut yaitu untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contoh, tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah pohon kelapa, padi, pepaya, jagung, tanaman bambu, dan sebagainya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang akar. Yang kedua itu ada akar tunggang. Nah, jenis akar tunggang ini mempunyai akar pokok atau akar besar. Nah, akar pokok ini memiliki cabang-cabang yang kecil. Tidak hanya akar pokok dan cabang akar, tapi akar tunggang ini memiliki bagian rambut akar dan tudung akar. Perbedaan ukuran akar pokok dan cabang akar terlihat jelas. Namun, jenis akar tunggang ini pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, adapun fungsi utama akar ini yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu kacang hijau, wortel, kacang tanah, atau mangga, jeruk, umbi-umbian. Baik, adapun bagian-bagian dari akar secara umum terdiri dari yang pertama tudung akar atau kaliptra. Nah, tudung akar atau kaliptra ini terletak di ujung akar paling bawah, berfungsi melindungi ujung akar muda saat menembus tanah. Sel-selnya terus-menerus diperbarui karena sering rusak oleh gesekan tanah. Yang kedua, daerah pembelahan sel atau meristematik. Tepat di atas tudung akar, terdiri dari sel-sel muda yang aktif membelah, berfungsi untuk menambah panjang akar. Yang ketiga, daerah pemanjangan atau elongasi. Di atas daerah pembelahan, sel-selnya memanjang dan membesar menyebabkan akar tumbuh lebih panjang. Yang keempat, daerah diferensiasi atau daerah akar berbulu. Di daerah ini, sel-sel mulai berdiferensiasi atau berubah bentuk dan fungsi. Tumbuh rambut akar yang membantu menyerap air dan mineral dari tanah. Dan yang kelima, daerah dewasa atau bagian akar utama merupakan bagian atas akar yang sudah matang, tersusun dari jaringan pembuluh xilem dan floem, berfungsi menyalurkan air, garam, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan, dan dari sini juga dapat tumbuh akar cabang. Adapun sifat-sifat akar yaitu: yang pertama, ia terus melakukan proses pertumbuhan secara terus-menerus. Yang kedua, memiliki arah tumbuh geotrop atau menuju pusat bumi dan hidrotop menuju air. Yang ketiga, menjauhi sinar matahari atau sensitif terhadap cahaya karena tidak berfotosintesis. Yang keempat, tidak berwarna hijau karena tidak memiliki klorofil. Warnanya biasanya coklat atau
pucat karena tidak berfotosintesis. Yang kelima, bentuknya runcing agar bisa menembus tanah.